Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali kita bertemu di dalam channel bersama Prof. Iko. Akan kita lanjutkan diskusi kita mengenai penanganan sindrom ovarium polikistik. Sesuai pada diskusi sesi pertama dan kedua, maka pada sesi yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya pola penanganan infertilitas pada pasien sindrom ovarium polikistik. Kalau kita lihat pada konsensus penanganan infertilitas menurut Esri dan SRM pada tahun 2008 jelas sekali dituliskan bahwa pilihan pertama untuk induksi ovulasi adalah clomiphene citrat. Baru kemudian setelah terjadi resistensi atau kegagalan clomiphene citrat, selanjutnya pilihannya pada lini kedua adalah induksi ovulasi dengan gonadotropin atau melakukan tindakan drilling ovarium per laparoskopi. Dan sebagai pilihan untuk lini ketiga adalah fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Konsensus ini diperbarui pada tahun 2018 yang kita kenal dengan nama International Evidence-Based Guidelines for PCOS yang menempatkan aromatase inhibitor atau letrozole sebagai pilihan lini pertama induksi ovulasi. Kita lihat bagan ini adalah bagan yang ditetapkan oleh Iveri pada tahun 2010. Pilihan pertama di sini masih clomiphene citrat, saat ini sudah digantikan oleh letrozole. Dan letrozole pilihan lini pertama saat ini adalah letrozole atau clomiphene citrat. Letrozole pada dosis 2,5 mg per hari selama 5 hari akan memberikan angka kehamilan dan kelairan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan clomiphene citrat. Berapa banyak atau berapa siklus letrozole bisa diberikan? Saat ini evidensinya masih sangat terbatas. Yang jelas letrozole sudah dibuktikan tidak memiliki efek teratogenik dan memiliki angka keberhasilan terapi yang lebih tinggi dibandingkan dengan clomiphene citrat. Untuk clomiphene citrat sendiri sangat dianjurkan memberikan clomiphene citrat tidak lebih dari 6 bulan karena akan meningkatkan risiko terjadinya kanker ovarium, dan 80-100% kejadian ovulasi pada clomiphene citrat dosis 100 mg. Oleh karena itu kita sangat merekomendasikan sebenarnya maksimal pemberian clomiphene citrat adalah pada dosis 100 mg. Karena itu penting sekali untuk dilakukan pemantauan induksi ovulasi, meyakinkan pasien kita apakah terjadi ovulasi atau tidak. Bila tidak terjadi ovulasi, tentunya kita berpikir terjadi resisten clomiphene citrat, dan disinilah tempatnya pemberian insulin sensitizer, terutama golongan biguanid atau metformin, dan juga dipikirkan pemberian kombinasi sisi dengan dexamethasone. Sementara letrozole saat ini sudah menepati lini pertama, baru kemudian bila ini gagal maka kita anggap clomiphene citratnya tetap mengalami resisten dan masuk kepada induksi ovulasi lini kedua, apakah itu menggunakan gonadotropin ataupun drilling ovarium per laparoskopi. Di sisi lain kita harus lihat juga bila dengan memberikan clomiphene citrat pasien mengalami ovulasi tetapi tidak juga kunjung hamil, maka pasien kita masukkan ke dalam kategori CC failure atau gagal clomiphene. Dan pada kasus ini sudah barang tentu pasien kita tawarkan ke lini kedua, yaitu gonadotropin ataupun drilling ovarium per laparoskopi. IVF menjadi pilihan lini ketiga, tetapi bisa juga menjadi lini pertama bila dijumpai adanya gangguan sperma yang berat, endometriosis derajat sedang dan berat, ataupun adanya oklusi tuba bilateral. Hal yang sangat menarik adalah bagaimana efek pemberian insulin sensitizer pada pasien sindrom ovarium polikistik. Kalau kita lihat, ini adalah pengalaman kami pada tahun 2012, tidak banyak, pada 31 pasien
kita bisa melihat ya, inlasin adalah golongan insulin sensitizer yang berasal dari bioactive fraction of cinnamon, DLBS 3233, yang memiliki mekanisme kerja serupa dengan agonis pipargama atau pioglitazone. Kita lihat ya, rata-rata pasien bisa hamil dalam kurun waktu 6 bulan, ya bahkan ada yang sampai rata-rata 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Kemudian haidnya menjadi teratur, dan ada yang hamil ya kurang lebih sekitar 20-35% pasien akan hamil dalam waktu 3 bulan. Dan kerap kali kita jumpai juga nanti adanya perubahan insulin sensitizer tergantung dari situasi. Dan yang paling penting diamati adalah haid teratur atau tidak. Parameter haid teratur pada pasien yang menerima insulin sensitizer menerangkan bahwa pasien mulai mengalami ovulasi spontan. Oleh karena itu, bila haid sudah mulai teratur, maka kita akan menunggu. Biasanya sebentar lagi pasien akan hamil secara alami. Kemudian tabel ini juga menjelaskan berbagai pilihan yang berubah tergantung dari kondisi pasien yang kita ikuti. Ya, perubahan mulai dari inlasin ke pioglitazone, metformin ke pioglitazone, pioglitazone ke metformin, pioglitazone ke inlasin, atau bahkan ada metformin ke inlasin balik lagi ke pioglitazone, dan lama pemakaian ada yang sampai 1 tahun. Tapi lihat lagi-lagi adalah haid yang teratur dan kemudian berapa kehamilan yang terjadi. Biasanya pada pasien yang obes kita lebih menyukai pemberian metformin pada dosis 2 kali 500 mg starting dose, kemudian sampai 3 kali 500 mg per hari. Dan untuk yang lean kita lebih suka penggunaan agonis pipargama. Sekarang ada bioactive fraction cinnamon ataupun inlasin. Kita bisa lihat bahwa untuk diagnosis dan penanganan infertilitas pasien PCOS, kadar AMH serum saat ini memberikan hasil yang cukup menjanjikan, baik untuk melakukan diagnostik, meramalkan prognostik, maupun menjadi parameter penanganan infertilitas pada pasien-pasien sindrom ovarium polikistik. Ya, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi kadar AMH serum akan berkorelasi dengan tingkat atau derajat keparahan sindrom ovarium polikistik. Demikian pula bila kita melakukan pemberian insulin sensitizer sebelum kita melakukan induksi ovulasi, pemberian insulin sensitizer diharapkan akan meningkatkan keberhasilan ovulasi dengan cara menurunkan kadar AMH di dalam darah. Bila kadar AMH di dalam darah turun, tentunya hambatan pasien-pasien untuk ovulasi menjadi berkurang dan pasien akan bisa mengalami ovulasi spontan. Bagaimana perbandingan insulin sensitizer, profil insulin sensitizer? Kita lihat, paling tidak saat ini kita memiliki 3 golongan insulin sensitizer. Yang pertama adalah golongan biguanid, ya metformin. Kedua adalah golongan agonis pipargama, thiazolidinedione. Dan yang ketiga adalah yang baru, invensi dari Indonesia, inlasin, yang merupakan bioactive fraction dari cinnamon atau kayu manis. Kita lihat ya, dosis biguanid 2 kali 500 ya disesuaikan dengan respon, bisa 3 kali 500, pipargama agonis 2 kali 15, inlasin 1 kali 100 atau 2 kali 100 mg. Efek samping yang umumnya ditemukan adalah mual pada kasus-kasus yang diberikan biguanid, dan udem tungkai ataupun hepatotoksik pada kasus-kasus yang mendapatkan agonis pipargama. Dan inlasin dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meningkatkan compliance pasien-pasien yang mendapatkan agonis pipargama dengan cara menurunkan risiko terjadinya udem tungkai dan menurunkan risiko terjadinya hepatotoksik. Ini adalah salah satu evidence yang menyatakan bahwa pemberian cinnamon
diduga akan memperbaiki sensitivitas reseptor insulin dan memperbaiki transportasi glukosa ke dalam sel, sehingga pada pasien-pasien yang mengalami PCOS, pemberian sinamon akan memperbaiki pola menstruasi. Begitupun dengan penelitian kita di Indonesia, kami melakukan double blind randomized control trial membandingkan efek metformin dan sinamon terhadap kadar serum AMH pada pasien-pasien PCOS yang obes. Ya, kira-kira ini adalah flowchart dari studinya. Kita memberikan metformin pada dosis 1700 mg dan inlasin pada dosis 2 kali 100 mg di follow up selama 6 bulan. Kelompok metformin terdiri dari 20 pasien dan kelompok inlasin terdiri dari 18 pasien. Kalau kita bandingkan dua grup ini, kedua kelompok ini serupa atau tidak berbeda dari usia. Dari fenotype pun demikian, terbanyak adalah fenotype yang D, yang normoandrogen. Bagian besar pasiennya adalah overweight dan obese dengan kadar HAMA-IR di atas 2 dan kadar AMH yang sangat tinggi, di sekitar 9 sampai dengan 11,3. Baseline di kedua kelompok ini, kita lihat ini adalah baseline AMH 9,3, kemudian dari kelompok metformin dan 11 dari kelompok DLBS. Kita lihat setelah 6 bulan treatment, post treatment AMH menurun secara signifikan dari 9 menjadi 7, dari 11 menjadi 10 pada kedua kelompok. Ya, metformin yang lebih signifikan, sedangkan DLBS tidak karena di atas 0,05. Tetapi kita bisa melihat bahwa efek samping jauh lebih banyak pada kelompok metformin. Apakah itu mual, diare, dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok inlasin, efek samping hampir tidak ada. Grafik yang sangat menarik karena kita melihat bagaimana perubahan AMH pada kedua kelompok, baik pasien yang mendapatkan metformin maupun pasien yang mendapatkan inlasin. Ini adalah pasien yang mendapatkan metformin. Dari 20 pasien, 5 pasien berhasil hamil spontan. Dan tentunya kenapa dia hamil spontan? Karena didapatkan penurunan kadar AMH yang signifikan selama mendapatkan metformin selama 6 bulan. Untuk kelompok DLBS atau inlasin, 2 dari 18 pasien berhasil hamil dan 2 pasien ini mengalami penurunan kadar AMH yang cukup signifikan. Kasus yang kedua, untuk yang pertama relatif tidak turun. Dari 3 kasus yang sudah kita diskusikan, kemudian background teori yang sudah kita cermati bersama, tampak sekarang bahwa AMH merupakan salah satu paradigma baru untuk diagnostik, untuk prognostik, maupun untuk melihat keberhasilan treatment pasien-pasien PCOS. Kita lihat dengan tingginya AMH akan meningkatkan risiko terjadinya sisi resisten. Tentu harus disiasati sekarang dengan aromatase inhibitor atau pemberian insulin sensitizer. Tingginya AMH berkorelasi dengan risiko sindrom metabolik. Karena itu, pilihan-pilihan insulin sensitizing agent ataupun drilling ovarium per laparoskopi saat ini menjadi pilihan yang sangat potensial untuk ditawarkan atau dikerjakan pada pasien PCOS yang memiliki kadar AMH yang tinggi. Di samping itu, pemberian vitamin D juga sangat berperan karena vitamin D merupakan anti-apoptosis, ya, anti-apoptosis. Jadi kalau pasien-pasien yang defisiensi vitamin D ya cenderung kadar AMH-nya tinggi dan folikelnya juga berada pada state yang belum tidak atresia, tetapi dia dorman, dia tidak apoptosis. Vitamin D sendiri adalah pro-apoptosis. Jadi pasien-pasien penderita PCOS, folikelnya berada pada posisi dorman, tidak mengalami apoptosis, dan dia siap untuk berkembang, karena itu risiko untuk hiperstimulasi ovarium sangat tinggi. Karena itu fokus kita pada penanganan PCOS adalah turunkan AMH sehingga pasien akan ovulasi,
sekaligus juga menurunkan risiko pasien untuk mengalami sindrom metabolik. Bagaimana menurunkan AMH? Antara lain dengan meningkatkan kadar FSH. Pemberian antiestrogen, pemberian antiestrogen, pemberian antiestrogen, apakah itu aromatase inhibitor, apakah itu clomiphene citrat, akan meningkatkan kadar FSH endogen. Kadar FSH endogen yang naik akan menekan kadar AMH. Demikian pula pemberian gonadotropin. Pemberian FSH langsung akan menekan enzim luciferase, ya, aktivitas enzim luciferase yang ada di promoter gen AMH. Nah, saat ini kita temukan ada paling tidak 60 titik mutasi pada promotor gen AMH yang menyebabkan pasien PCOS mengalami overekspresi yang luar biasa. Ya, ini adalah uji klinik fase 3 yang sudah kita selesaikan dan kita akan publish bagaimana performa reproduksi dan performa metabolik pasca pemberian inlasin maupun metformin ataupun kombinasi keduanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa kalau kita punya pasien PCOS, masalahnya adalah bisa dua, bisa gangguan haid, bisa gangguan kesuburan, bahkan sekarang ada kecenderungan untuk mengalami risiko sindrom metabolik. Dan untuk mengatasi itu semua, kita sudah tahu tadi sama-sama berdiskusi bahwa AMH menjadi sebuah tools yang sangat menjanjikan, baik untuk diagnostik, prognostik, maupun keberhasilan terapi pasien-pasien sindrom ovarian polikistik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali di channel bersama Prof. Viko yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.